kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, anas so'im. Anas so'im. Saya puasa. So'im itu orang puasa. Jangan diartikan anas so'im. Oh, saya namanya so'im, bukan. Ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan gak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau nggak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau nggak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya, beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis. Dan Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan ada hadis di Al-Bukhari. Lihat bunyinya. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seseorang itu sakit atau punya uzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, perjalanan dari Bandung mau ke Jakarta, macet tengah jalan, baru kilometer 97 macet akhirnya, tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta, akhirnya dia tunaikan jamak qashar. Dua-dua, dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini, dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, gak dikerjakan. Hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi, tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Makanya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, bu, saat sedang suci baca Quran, puasa sunnah, gitu kan? Nah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran gak dibaca, sholat gak dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu serius ya. Ya, sebelum masa menopausnya tiba. Karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya, jelas ya? Alhamdulillah akhi, kita walaupun tidak sholat sunnah, pahalanya dituliskan ya? Belum tentu. Ya, kalau antum gak punya kebiasaan gak bisa. Ya, silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada, ya. Ustaz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari tidak, selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya, Ahad saya memulai Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya, ya supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Berarti sholat Daud pun ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah.